Shalom, Ibu Bapa, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi di hari Minggu, hari yang kudus ini dalam persekutuan ibadah Minggu. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca renungkan di hari ini ada dua bagian Alkitab. Yang pertama, kitab pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 37 sampai 40. Pertama Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 40 dan yang kedua Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, yang mengetahui sampai pada kedalaman hati kami. Kami sangat merindukan firman-Mu. Di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami saat ini, kami sangat merindukan firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan menghiburkan kami, yang akan membaharui hati dan pikiran kami dalam menjalani hari-hari hidup, dalam menjalani kenyataan hidup yang kami alami saat ini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pertama Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 40 berkata begini. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap. Dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena Engkau mengenal hatinya. Sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Demikianlah bagian pertama bacaan kita. Bacaan kedua, Markus 1 ayat 29 sampai 34 berbunyi begini. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Ia adalah Pendeta Anton Ngarbingan. Dan karena itu, mari kita dengarkan bersama perenungan firman Tuhan ini. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk semuanya. Saya sangat mengharapkan semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat, walaupun kita ada dalam situasi yang tidak terlalu baik, yaitu situasi pandemi COVID-19. Nah, dalam minggu ini, kita maknai sebagai minggu antara dalam dua peristiwa besar, yakni hari Kamis kemarin kita berbicara tentang
kenaikan Yesus Kristus, dan nanti setelah minggu ini adalah keturunan Roh Kudus. Dalam pertimbangan momen-momen itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sengaja memilih pembacaan Alkitab, 2 pembacaan Alkitab yang ditetapkan oleh Dewan Gereja Asia, yakni pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 37 sampai 40 dan Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ke 34. Bacaan yang pertama, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Pertama Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 40 adalah sebuah situasi di mana Raja Salomo berada dalam kondisi puncak-puncaknya, berada dalam kondisi kejayaan yang sangat luar biasa. Dalam masa Daud selalu memiliki mimpi atau memiliki visi bahwa dia telah menyatukan ke-12 suku Israel di bawah pemerintahannya yang disebut dengan Kerajaan Israel. Akan tetapi ada satu mimpinya dia, ada satu visinya dia yang belum selesai, yakni pembangunan Bait Allah. Nah, sampai pada masa tuanya, sampai dia meninggal atau mati, dia tidak berhasil melaksanakan visi itu. Dia tidak berhasil mencapai visi itu. Nah, berangkat dari visi itu, Raja Salomo membangun atau melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Daud. Tetapi, Ibu Bapak Saudara-saudara, sebelum dia melanjutkan semuanya, sebelum dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai Raja Israel, dia meminta hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu diberikan oleh Allah kepada Raja Salomo dalam rangka untuk mengelola kehidupan kerajaan. Akibatnya, Ibu Bapak Saudara-saudara, Raja Salomo berhasil membangun Bait Allah dengan di dalamnya berdasarkan dengan kesaksian Tawarik, berdasarkan dengan kesaksian imamat, bahwa Bait Allah itu ada pohon-pohonnya, Bait Allah itu ada taman-tamannya, dan semuanya itu dalam rangka untuk membangun Taman Eden di dalam Bait Allah. Konsep Taman Eden, konsep yang indah model begitu dipakai di dalam pembangunan Bait Allah. Nah, ketika selesai membangun, dalam proses penabisan inilah ada doa-doa yang diungkapkan oleh Salomo. Ayat 37 sampai 40, Ibu Bapak, Saudara-saudara, adalah upaya bagaimana Raja Salomo mengingat kembali apabila ada kelaparan, apabila ada berbagai macam penyakit, apabila ada musim-musim yang tidak menentu, yang berpengaruh terhadap kehidupan umat. Dia bilang begini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Dia bilang adalah bahwa ketika umat berdoa, ketika umat menengadahkan tangan ke atas dan meminta pertolongan dari Tuhan, tolonglah umat-umat ini, dengarlah derita mereka, dengarlah pinta doa mereka, sebagaimana apa yang Engkau kehendaki, supaya tanah yang dijanjikan Tuhan itu memberikan berkat yang melimpah. Jadi doa itu menjadi bagian dari bagaimana Salomo melandaskan acara penabisan Bait Allah dengan mengangkat semua prosesi atau semua kondisi kehidupan umat pada kala itu. Itu adalah kehidupan ataupun juga kesaksian di dalam pertama Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 40. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai bagian dari bagaimana kita melihat situasi Raja Salomo dalam melandaskan acara penabisan Bait Allah ini dengan mengangkat penderitaan-penderitaan umat yang mungkin saja bisa terjadi. Itu membuktikan bahwa penderitaan-penderitaan umat berbagai dalam bentuk penyakit, dalam bentuk kelaparan, dalam bentuk hal-hal yang lain, gumul-gumul sebagai warga umat pada saat itu memang biasa terjadi, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Biasa dan biasa selalu terjadi. Nah, dalam konteks ini saya berpikir bahwa ada dasar yang mendasar tentang
bagaimana situasi pandemik yang ada di dalam kehidupan secara bersama, kita bisa melihat bahwa ada ungkapan hati yang ingin disampaikan oleh Salomo kepada Allah sebagai figur, sebagai sosok yang menentukan, sebagai sosok yang turut serta di dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, terlepas dari hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa Raja Salomo, terlepas dari hal-hal yang terkait dengan berbagai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Raja Salomo, tetapi satu hal yang pasti bahwa dia tahu dia rapuh. Dia tahu kehidupan manusia itu tidak pernah bisa terlepas dari gumul-gumul, baik sebagai sebuah komunitas maupun juga sebagai pribadi. Ada beban-beban itu yang hendak dilandaskan dalam acara penabisan Bait Allah. Mengapa sehingga ayat 37 sampai 40, Tuhan, apabila umatmu meminta kepada engkau, dengarkanlah doa-doa mereka. Ungkapan-ungkapan mesianik bagi saya dalam konteks ini disebut sebagai bagian dari ungkapan-ungkapan mesianik. Bagaimana Allah menentukan jalan hidup warga Israel, jalan hidup orang Israel. Nah, dalam rentangan waktu kita lihat bahwa setelah Raja Salomo sampai pada masa-masa pembuangan itu membuktikan bahwa di bawah Daud, ungkapan-ungkapan mesianik, ungkapan-ungkapan kerinduan terhadap hadirnya Mesias itu selalu saja ada. Nah, dalam konteks ini Ibu Bapak, Saudara-saudara, bacaan kita yang kedua, Markus pertama ayat 29 sampai 34. Pada bagian ini adalah bentuk konkret. Kalau kita lihat pergumulan raja-raja yang melihat bagaimana doa-doa diungkapkan itu adalah bagian dari upaya bagaimana kerinduan-kerinduan campur tangan Tuhan, campur tangan Allah terhadap kehidupan manusia. Dan dalam konteks itu sampai pada kesaksian Markus terkait dengan situasi Yesus berhadap muka dengan berbagai macam penyakit, dengan berbagai macam wabah akibat virus ataupun juga bakteri. Ibu bapak saudara-saudara, saya perlu menegaskan bahwa bukan hanya kita hidup dalam situasi pandemi. Yesus pun juga hidup dalam situasi itu. Yesus hidup, Yesus hadir dalam sebuah situasi yang memang pada saat itu manusia akan mati apabila kena demam dan juga dengan sakit gigi. Jadi cukup dengan demam, cukup dengan sakit gigi, orang bisa mati pada saat itu. Yesus hadir dalam konteks itu. Yang mana ada pengasihan, tergerak oleh belas kasihan. Itu sebagai bentuk ungkapan bahwa keinginan-keinginan warga Israel, keinginan-keinginan orang Israel di saat raja-raja, doa-doa mereka, ungkapan-ungkapan hati yang dilakukan atau yang dikatakan oleh orang Israel, baik juga dalam zaman raja-raja, baik juga dalam zaman para nabi, itu semua tergenapi dalam hadirnya Yesus. Dan ternyata konteks dalam perjanjian lama tidak jauh berbeda di dalam perjanjian baru. Buktinya apa? Wabah itu tetap ada. Rentetan-rentetan wabah itu selalu saja silih berganti dalam bentuk yang berbeda-beda di dalam kehidupan manusia. Dari zaman perjanjian lama sudah ada. Dan sampai pada zaman perjanjian baru, Yesus hadir dalam konteks itu. Bagaimana dia tergerak oleh belas kasihan dan melakukan penyembuhan-penyembuhan segala macam penyakit. Baik yang demam, baik setan-setan, baik pula yang buta, yang lumpuh, dan semuanya. Itulah makna kehadiran Yesus pada saat itu. Yesus menggumuli kondisi-kondisi semacam ini. Dan ini membuktikan, dua bacaan ini membuktikan bahwa berbagai macam hal yang terjadi itu bukti bahwa kita ini rapuh. Rapuh ini dalam konteks bahwa kita tidak pernah terlepas dari gumul kehidupan manusia.
Toh juga kita sakit. Toh juga kita pun juga bergumul dengan hal-hal yang lain di dalam kehidupan. Di situ Ibu Bapak, bahwa Yesus hadir dalam menjawab pergumulan kondisi pandemik pada saat itu. Yesus memurnikan kehidupan umat, memurnikan iman. Dalam proses penyembuhan dia selalu mengatakan bahwa imanmulah yang menyembuhkan. Imanmulah yang menyelamatkan. Selalu begitu kata-katanya. Mengapa itu menjadi penting setiap kali kita ke Yesus melakukan proses penyembuhan? Karena Ibu Bapak, saudara-saudara, dalam situasi-situasi ini, Yesus mempertimbangkan untuk memurnikan. Yesus mempertimbangkan untuk melakukan pemurnian terhadap iman umat pada kala itu. Lalu jadi soal, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam situasi yang carut-marut, dalam situasi yang tidak serba pasti, dalam model begini, kita harus ngomong apa? Kita harus bikin apa? Kita harus melakukan apa? Itu menjadi catatan kita secara bersama. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, pertanyaan tadi adalah menjadi sesuatu yang harus kita renungkan secara bersama. Bahwa kita harus melakukan apa? Ini orang sama-sama susah. Atau kita sama-sama dalam sebuah situasi yang tidak bisa bergerak apa-apa. Fasilitas kesehatan terbaik pun juga tidak bisa menjawab bagaimana wabah pandemik ini menyerang kehidupan manusia secara global, yaitu pandemi COVID-19. Secara global, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita tidak bisa menjawab itu. Hal ini menandaskan bahwa rapuhnya kita. Kita bisa melihat rapuhnya kita. Ada ketakutan menghadapi situasi ini. Ada kegalauan menghadapi situasi ini. Ada kebingungan menghadapi situasi ini. Presiden Joko Widodo pun juga sedikit kelimpungan melihat ini. Apakah dia harus menyelamatkan bangsa ini melalui kesehatan warga? Ataukah dia harus menyelamatkan bangsa ini melalui perekonomian? Isu-isu terkait dengan kehidupan normal yang baru, isu-isu terkait dengan dibukanya semua akses-akses untuk pada bulan Juni nanti, seakan-akan kita ini hidup dalam sebuah situasi yang tidak bisa bikin apa-apa. Sekarang ada berbagai perdebatan di media sosial, apakah pantas kebijakan yang harus dilakukan dengan health community, imun komunitas yang ternyata mengorbankan 10, bukan cuma 10, mungkin saja sampai 40% populasi dunia. Seakan-akan seleksi alam, siapa yang terkuat, dialah yang bisa bertahan. Yang lemah pasti akan hilang lenyap. Itu tanda, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Salomo dengan tegas menjelaskan bahwa doanya mereka itu adalah tanda kerapuhan kehidupan manusia. Begitupun juga kesaksian-kesaksian Injil mengenai kehadiran Yesus pun juga menandakan betapa rapuhnya kita. Kita semua memiliki beban. Semua orang itu memiliki beban. Tidak ada yang tidak memiliki. Semua memiliki beban. Tetapi semua orang pun juga tidak memiliki beban yang sama. Akan tetapi, apakah karena kita sama-sama memiliki beban, walaupun kadarnya berbeda-beda, akan tetapi apakah itu kemudian kita tidak bisa melihat orang lain? Catatan saya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, bahwa selain kita berdoa untuk sembuhkan luka-luka kita, untuk sembuhkan penderitaan kita, untuk sembuhkan gumul kita, untuk sembuhkan penyakit kita, untuk menyembuhkan rasa takutnya kita, tetapi dalam titik yang sama pun juga dia menandaskan bahwa gerakanlah hati kita juga untuk melihat orang lain. Itu hakikat dasar dari bagaimana kita memaknai tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan juga akan kita menyambut keturunan Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus itu harus turun? Karena ini menandaskan bahwa kita ini rapuh. Kita tidak bisa menjalankan misi yang sudah diamanatkan oleh Yesus ketika naik ke surga untuk sampaikan kabar baik ini sampai ke ujung bumi.
Kita ini manusia adalah memiliki kelemahan, memiliki dosa, dan seterusnya. Dan Roh Kudus itu turun sebagai bentuk dari menuntun setiap keputusan-keputusan terbaik dalam rangka menjalankan misi ini. Nah, titik ini Ibu Bapak Saudara-saudara. Situasi-situasi yang model begini, hal yang sederhana. Ingatlah dia bahwa dia tetap ada. Dan yang kedua, kita harus mendasarkan diri bahwa kita ini rapuh. Kita ini lemah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Dan yang ketiga, lihatlah juga orang lain. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, itu memaksimalkan iman kita. Yesus saja tergerak oleh belas kasihan. Kita, orang bilang apa? Masa orang yang dalam itu orang sama-sama susah kok. Kalau sama-sama susah ya mari orang berkuliah sama-sama. Kalau orang mau cari selama sendiri-sendiri, Ibu Bapak Saudara-saudara, itu tidak dikatakan sebagai iman yang murni. Yesus kalau mau seandainya dia mau selamatkan diri sendiri, dia tidak perlu pusing dengan orang-orang yang sakit. Dia tidak perlu pusing dengan orang-orang yang berpenyakitan dan seterusnya. Cukup saja dia jalankan misi dan seterusnya, dia selesai. Tetapi tidak. Dia selalu tergerak dengan belas kasihan. Itu tanda bahwa Injil yang harus kita sampaikan, pemaknaan Injil Kerajaan Allah dalam kehidupan kita secara bersama, maka sakit penyakitmu, penderitaanmu, gajimu, BLT yang tidak menentu, dan seterusnya. Itu semua tidak menghalangi bagaimana kita berdoa kepada Dia dan juga bagaimana kita melihat orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.